Yes, akhirnya malam hari ini dia sana ketemu sama Nesa. Setelah berapa lama ya? 6 bulan ada gak sih kita? Ada banget ya kan di DPI nggak ketemu, katanya udah jadi ratu data. Aduh, inilah dia sih ya bedanya sama Panji. Kalau Panji tuh datang-datang langsung ngebully gue, langsung ya gitulah suka mengucilkan gue. Kalau dia sudah datang-datang langsung muji. Ih, gue tuh orangnya suka baperan tahu, dia suka dipuji. Wah iya dong, nggak jangan gitu Nes. Gue bukan masalah muji apa, itu kan faktanya. Aduh. Iya, soalnya gue kalau ada Nesa ini pengen bawaannya ke skakmat gitu. Lu nggak lihat baju kayak catur. Iya. Gue nih dia orangnya paling gak bisa dipuji, suka baperan. Jadi kalau misalnya kayak lihat rambu-rambu di jalan aja tuh hati-hati di jalan. Pengen gue bales, iya kamu juga ya. Iya, sama berarti sama gue. Sama Gue kan? juga gitu, tiap pagi ke minimarket. Ngapain? Iya, apa kabar? Selamat pagi. Pagi juga. Ih, kok gitu baper langsung. Inilah Dias ya, selalu yang gue kangenin dari Dias itu. Lu Makanya kangen sama gue, Nes? 6 bulan Iya, gue gak iya. ketemu lo siaran bareng. Itu Iya. lo tuh alasan gue kenapa gue dengerin Gen FM. Woi, itulah. Iya kenapa gak podcast gue aja ya. Saking kangennya sama Nesa, bulan depan gue pengen susulin dia ke Bali. Iya. Tapi dia udah Ketemu kesini. sama keluarga kamu. Oh iya juga, udah kayak itu selesai dong kalau udah ke situ ya. Benar. Oke Jebret Tim, apa kabar? Malam hari ini barengan Dias Danar sama Nesa juga. Ya pasti ini performa kita lagi maksimalnya di hari Jumat ini. Tapi kan bukan performa kita aja yang maksimal, karena Iya. mobil kita juga performanya selalu maksimal kan. Is bukan lagi. Kursi kiri gue kangen Nes. Kenapa? Kangen lo tumpangin nih. Iya. Aduh, selalu berbeda ya kalau gue tektokan sama Panji tuh selalu dibully, kalau sama Dias tuh selalu sayang-sayangan gitu. Emang kita selalu beda dia. Iya, emang lu. Kayak di rumah gue aja, gue tuh emang orangnya agak beda kan. Di rumah gue aja, kaki meja ada 4, semuanya gue pakein sepatu. Wih, luar biasa. Berarti lo tuh 134 ya? Apa tuh? Nggak ada duanya. Iya. Aduh Dias. Aduh itu harus dikeluarin. Aduh, Harus. bener-bener. Oke, tapi Kita ngebahas tentang IPL kata Nesa. Boleh Bahas kita City. bahas? Enggak, kita bahasnya Manchester United. Ada mantan pemain City, Robinho yang dituntut. Tuntut 9 tahun. Bukan dituntut, udah ketok palu. ketok palu ya? Iya. Iya, udah. Oke, kita ke pertandingan di Liga Premier Inggris, yaitu ada Manchester United yang kemarin lawan Brentford menang 4-3 dengan segala macam lika-liku atau dramanya dari Manchester United. Nah, ini gimana dengan pertandingan berikutnya melawan West Ham, di mana West Ham secara posisi di liga lebih baik dari Manchester United. Bukan masalah posisi. Iya. Gue lihat lebih permainannya aja. Brentford ketemu Liverpool tanpa Mane dan Salah. Itu dari detik awal sampai detik akhir diobok-obok. Bersyukur cuma 3-0. Yes. It could have been 6-7. First leg tapi 2-2. Enggak, bukan. Brentford lawan Liverpool. Brentford. Itu liga kan? Liga. Iya. Terus kemarin Brentford main lagi. Memang di awal-awal Brentford itu naik 6-7 match pertama. Bagus lah. Iya. Tapi 10 match terakhir menurun. Terus Karakter tim Iya. mediocre Ya, begitu kan. di awal apalagi iya. promosi dan Terus lain-lain. ketemu MU kemarin, gue pikir kalau main kayak begini lagi diobok-obok juga sama MU. Ternyata beda. Di babak pertama. Iya. Babak pertama tadi udah dibahas, kalau De Gea udah jadi man of the match, udah something wrong with Ya, him. kemarin tuh kita bahas ya, Iya. Bang Westi kemarin itu ya. Ternyata di babak kedua itu berubah dikit. Seharusnya Brentford itu menang dapat 1-2 gol unggul di babak pertama. Oke. Tapi they fail berkat De Gea juga. Di babak kedua perlahan-lahan, pelan-pelan baru MU mulai bisa mengontrol tim. Terus artinya ini tim tidak bisa bagus bermain 90 menit. Lawan Aston Villa 30 menit. Main bagus, habis itu drop. Kalau lawan Brentford praktis hanya di babak kedua. Iya. Mainnya bagus. Nah, West Ham ini kan different cake. West Ham ini giant killer. Kenapa West Ham giant killer? Karena West Ham lebih bagus pada saat mereka bermain reaction football. Oke. Efektivitas tinggi. Kita lihat kemarin West Ham kalah di kandang. Karena pada saat West Ham yang harus mengambil inisiatif, Kalah dia. kehilangan kreativitas. Tapi sekarang ada Coutinho. Tahun lalu mereka... Villa. Aston Villa kan Coutinho. Oh ya, sorry. Kosnya mirip. Iya benar. Jadi West Ham ini bagusnya dalam reaction football. Nah, MU pasti pegang bola dong.
Jadi West Ham punya posisi lebih menguntungkan dengan reaction football Iya. yang dia ditunjukkan Iya. melawan tim besar. Karena mengalahkan Liverpool, Yes. MU, bla bla, City kalau nggak salah, City. iya kan? Nah sekarang MU nggak mungkin nggak pegang bola. MU pasti berusaha pegang bola. Tapi kalau mainnya kayak Lawan Brentford. babak kedua lawan Aston, babak pertama lawan Brentford, ya selesai MU. Bisa selesai juga. Bang Iya. Wesley, menurut Bang Wesley gimana? Ya, West Ham itu nggak bisa disamakan dengan Arsenal, Spurs di papan depan yang berburu dengan 4. Iya, iya. West Ham putaran pertama sama West Ham putaran kedua, udahlah kita was-was lah. Nah ini momentum bagi tim seperti MU yang lagi mencoba berbenah ketemu West Ham yang menurut gua juga lagi yo-yo. Kalau di putaran kedua, putaran pertama dia disikat MU. Ya, tapi putaran kedua apalagi dengan pelatihnya West Ham David Moyes kan jadi ada dendam tersendiri mungkin kan dulu Ya, pernah di ketika Manchester United. kalah dari Leeds kemarin kan juga kelihatan bahwa tim ini juga nggak bisa stabil bermain. Cuman sorotan kita kalau West Ham nggak stabil, ya MU lebih nggak stabil. MU lebih nggak stabil, coach. Tapi dengan ditariknya Ronaldo di menit-menit sekitar 70-an kemarin di lawan Brentford, ini adalah senjatanya Rangnick dong untuk Enggak. melawan West Ham diturunin No, dari menit pertama atau? It's not true bahwa kemarin untuk gua agak aneh kalau nonton pertandingannya, gol pertama itu crossingnya Fred bagus, agak luck dengan kontrolnya Elanga karena iya. bolanya ke atas Yes. dan kipernya ketipu, dia heading, but it happens dalam sepak bola. Itu gol. Gol kedua ketiga itu counter, ngerti nggak? Jadi bukan sebuah set play yang udah dilatih dan itu nggak ada hubungannya sama Ronaldo sama Kleb. Bahkan karena Ronaldo terima bola di dada langsung dia bounce ke Bruno, lahirlah gol kedua itu, ya kan? Jadi bahwa Ronaldo diganti itu hak pelatih, oke? Tapi kalau orang banyak bilang netizen, ya nggak ada Ronaldo kayaknya lebih fluid mainnya, nggak ada hubungannya sama sekali. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Secara psikologis ada loh. Apa? Buat pemain bahwa mereka tidak harus melayani terus Ronaldo kan. Sekarang aja nggak dilayani, berapa peluang yang didapatkan Ronaldo? Nggak Ketakutan ada. sama mereka dimarahin Ronaldo, That nggak is- ngasih bola dimarahin sama Ronaldo. Tetap nggak dikasih bola. Iya, tapi suasananya nggak enak itu. Kalau kita lihat 4-5 match terakhir, betapa egoisnya Greenwood sama Rashford tidak supply ke Ronaldo. Yes, itu yang membuat Ronaldo mungkin agak sebel juga, tapi berarti nggak berpengaruh dong Bang Wesley Nggak, untuk nggak psikologi ngaruh, gua bilang. pemain Iya. mudanya sekarang Dari untuk awal saat ini ya. Dari awal musim kan kita bilang kasihan banget Ole. Udah nyiapin Sancho, Greenwood, Rashford. Rashford di depan. Persiapannya pasti itu dalam otak dia. Masuk Ronaldo, harus main. Siapa yang disingkirkan? Untung cedera Rashford awal-awal. Sancho kemudian nggak perform. Entah main di mana Wes, ini. lu gitu. lu tidak bisa mengandalkan hanya 3 main dalam 4 kompetisi semusim. Nggak, maksud gua skenarionya nggak ada Ronaldo dalam skenario Ole kan. Di saat itu ya. Di saat itu. Begitu Ronaldo datang, dia harus mengubah lagi formasi depan. Nggak harus dirubah. Ronaldo itu cuma satu posisi striker. Nah, iya. Nggak terlalu banyak yang dirubah, hanya lebih meratukan Pas latihan kan rotasi. Greenwood di situ. Iya, tapi kan bisa di rotate. Greenwood kan di zaman Ole pun dia sering main sebagai winger. Kanan, Nggak harus sebagai striker. Ya, jadi untuk gue sama sekali nggak ada alasan untuk bilang Ronaldo tumbal. Kalau nggak ada Ronaldo, itu berapa poin MU udah kehilangan musim ini? Awal-awal ya cetak 2 gol Newcastle awal-awal. Belakangan mana lah? Coba lihat belakangan mana kontribusinya si setuju. Ronaldo. Cuman gue tanya juga, belakangan siapa yang berkontribusi? Pemainnya lagi parah begini, Exactly. Jadi bukan Ronaldo aja, Bruno Fernandes saja. itu drop. Ancur-ancuran. Nggak usah bahas Greenwood sama Rashford. Ancur-ancuran. Maguire kita tahu sendiri. Jadi kalau kita bicara drop, gue setuju Ronaldo. Tapi bukan Ronaldo aja. Bukan hanya dia seorang yang The whole faktornya. team drop. Sakit. Ya, Makanya kemarin kan kita bahas, ini tim lagi sakit. Dan tidak mudah bagi Ranić, ekspektasi orang ini MU. Ini bukan Crystal Iya, Palace. betul. Ini bukan Norwich gitu, ini Ini MU. klub besar. Nggak bisa lu main begini. Dan tadi kemarin kan kita bahas, pantas nggak lu pakai kaos MU dengan permainan lo yang seperti itu. ekspresi muka lu mewakili banyak jutaan orang ada di muka lu, di kaos lu. Tapi ini kan udah ditegur sama Ronaldo. Iya. Dia bilang, waktu gue umur 18 tahun, Dia di MU. bukan, waktu Ronaldo umur 18 tahun, atau masih muda, dia tegur sama senior, dia dengerin. Sekarang dia bilang, anak muda sekarang ada yang ditegur, dengerin. kagak ada yang mau denger. Justru itu makanya jadi disrespect gitu loh sekarang jadinya. Maka dari itu, justru gue bilang, gue lupa lawan siapa ya. Pada saat itu MU unggul,
Lawan Aston Villa kalau nggak salah. Greenwood masuk dari kanan, tak. Rashford masuk dari tengah. Ya, nggak dioper. Kagak dioper. Kalau dioper 2-0, selesai itu Aston Villa. Nah, itu rame juga tuh saat disut Bola bola mental. muntah, Iya. Rashford nggak Rashford ngejar nggak jadinya ngejar. karena keburu kesel. That's why gue bilang lu nggak pantas pakai kaos MU. Sama juga Rashford juga. Dalam match yang sama, Rashford bawa bola, Greenwood masuk, kagak dioper juga. Semua ingin menunjukin pribadinya. semua egois. Itu bukan tugas bermain siapa? dengan skenario pelatihnya. Itu tugas siapa? Tugas pemain senior pada saat dan pelatih. Tugas pelatih. Pelatih. Gue jadi pelatih. Gue akan cut video itu. Lu tempeleng nggak tuh orang? Abrarnya MU gue panggil, suruh cut video itu, tunjukin. Dia bilang, hal kayak begini, gue nggak bisa terima. It's not acceptable. Nah, Lu di sini bukan main untuk diri lu sendiri, lu main untuk tim. Dan pada saat itu yang lu lakukan adalah merugikan tim. Oke, lu masih muda, lu bikin satu kesalahan. Berapa match dia melakukan itu? Tetap aja jadi starter. kayak gitu terus. Iya. Tapi itu dilakukan loh. Iya, makanya itu dilakukan. apakah Potong-potongan dengan itu diperlihatkan ke tim. Dia harus memberi sanksi. betul. Gak usah mainin. Lu duduk di bench manis, panasin bench 90 menit. Tapi siapa yang gantiin juga coach Sancho. nggak dalam? Sancho gitu mainnya kan. Lingard, whatever. Joget-joget nanti. Paling tidak ada. Tapi at least Whatever, buat mereka iya, ya. ada Ya, shock tapi buat gini, si pemain kayak gini. Rangnick ini mungkin melakukan mengganti Ronaldo untuk teguran kepada pemain muda. Kalau Ronaldo aja bisa gue ganti ini. Mungkin ya, itu kan mungkin. terjadi juga. Kan gini, kalau diganti MU menang nggak masalah. Iya. Kalau diganti MU kalah baru bingung dia nanti nih jawabnya. Tapi kalau MU menang, Masih lihat, hasil sekelas masih. Ronaldo aja gue simpen. Yang penting tim menang, bukan lu menang atau Iya. lu menang. Yang penting timnya Betul. menang. Oke, berarti di pertandingan ini melawan West Ham, masih layakkah Rashford, Greenwood akan terus bermain jadi starter atau Kalau gue cadangkan, gue kasih walaupun gue nggak begitu impress juga dengan yang namanya Elenga itu. Elenga, iya. Selain itu gue, tapi at least Dia bermain ini ya, main Iya. pakai hati ya. betul. Shock efek ini penting dan shock efek ini kontribusinya itu jangka panjang. Pada saat Greenwood, Rashford dicadangin, Elenga di kiri, Sancho di kanan, Ya. atau kalau perlu Ronaldo dipasang di kanan, Cavani di tengah, lu menunjukkan. shock terapi untuk Greenwood Shock dan terapi juga untuk Rashford? Greenwood dan Tapi Rashford. resiko terlalu besar nggak Bang Wesley dengan Ya kalau- enggak lah. enggak. kalau Emang, sampai salah- emang sebesar apa kontribusi mereka? Enggak. Ah. Kalau menurut gua dengan Elenga main kemarin, ya kita perlu orang yang main pakai hati. Itu yang Kalau dicari lu- fans MU. Iya, kalau lu sebagai pelatih lihat pemain dengan nama besar tapi lari-larinya kecil-kecil nggak mau bertahan, ya kayak Pep, berapa pemain yang dibuang kalau dia nggak mau ikut strategi main bertahan dan menyerang yang sama, mau terlibat. Dalam strategi pelatih pasti dia pakai main mata rantai. Satu mata rantai gue tarik, rantai lain pasti ikut, mau menyerang, mau bertahan. Strategi itu kan dilatih. Lah capek-capek kita latihan pas tanding lu diem aja lari jalan gitu. Lu lihat gol yang kedua yang Bruno Fernandes itu kalau dia egois, kalau itu Greenwood yang pegang bola, Iya. itu dia shoot langsung. Iya, iya. Dan Bruno kalau shoot itu masuk itu bola. Iya. Tapi dia Bola-bola passing. Dia passing tinggal di tap in sama Greenwood. Ngerti Itu nggak? menunjukkan kedewasaannya dia juga Iya. berada di dalam tim. Dan dia kan kapten pada malam Greenwood itu ya. itu mainnya pakai kacamata kuda yang invincible yang kita nggak lihat bahwa kacamata kuda itu ada karena arahnya itu cuma kiper lawan. Oke, berarti ini juga Kematangan lah anak muda. menjadi apa namanya pertaruhan lah untuk Rangnick memperlihatkan kepada fans kalau dia tuh bisa tegas dan juga bisa melakukan hal yang nggak Iya, mungkin dilakukan oleh yang lain Kalau sebelumnya. kemarin itu benar, mau Ronaldo ngambek atau Ya, apa, tetap tetap pelatih lebih Selama penting. fansnya tahu ada proses. Ya, Percayalah pada proses. Iya, cuman yang jadi masalah fans MU kan mayoritas kardus. Makanya paling banyak gue blok ya fans MU. Yang taunya cuman menang-menang, nggak tahu Iya, proses. karena pelatih datang di tengah kompetisi itu nggak gampang. Nggak gampang. Ini bukan pemain pilihan dia. Mengubah mindset, mengubah gaya orang, mengubah cara mereka bermain dengan yang dimaui Rangnick itu susah banget. Cuman gue agak kecewa sama Rangnick. Di bagian mana, Coach? Kenapa dia merubah 4-4-2-nya kembali ke zaman Ole Ah, dengan real playmaker? Biasanya kan 4-2-2-2 ya dia. Sementara real playmaker lu yang namanya Bruno Fernandes udah satu musim nggak perform sama sekali. Mungkin karena dengan 4-2-2-nya juga nggak perform, Coach. 4-2-2-2-nya. At least lu rubah, lu punya perubahan baru. Ah. At least ada prospek karena ini sistem baru, lu kasih waktu. Di tengah dia masih bisa bikin variasi di tengah loh kalau menurut gua.
Jadi mungkin kemarin McTominay bagus banget main kalau menurut gue. Ya, kemarin. Terus match sebelumnya. Iya. Hancur-hancuran. Ya itu kan anak muda lah, coaching. Enggak, gue nggak bisa terima kalau lu main jelek alasannya anak muda. Xavi itu 17 tahun, Iya. Pedri itu 18 tahun, masuknya 16 tahun. Iya. Kematangannya beda. Iya. Maksud gue Ansu Fati juga. dalam kondisi MU yang lagi sakit begini, anak muda pasti naik turun, pasti. Nggak mungkin lu kasih beban anak muda ini menanggung semua senior dan kebesaran kepala pemain. Arsenal itu ditanggung oleh 4 anak muda di mana-mana dari mereka terseok-seok sampai naik-naik. Dengan kondisi tim yang perform yang bagus, kondusif. MU nggak kondusif. Awal-awal itu hancur-hancuran Berantakan loh juga Arsenal. Sekarang Karena sekarang beda. karena 4 pemain muda itu Arsenal bisa bangkit. Aubameyang udah disingkirkan dari peran dia kan. Lacazette disingkirkan. Sekarang yang berperan semua anak Rakitic muda. nggak disingkirkan, Tetep hanya ya. Aubameyang disingkirkan. Iya, peran dia sebagai kapten kan Kapten. dikasih supaya Iya. menghargai. Tapi peran permainan dikendalikan anak muda itu kan. Iya, Situasinya exactly. kondusif. Dalam Nggak arti ada cerita-cerita enggak, macam-macam. bukan. Enggak. Lu tadi bilang ini anak muda boleh bikin kesalahan karena sikonya kondusif. Arsenal itu berangkat dari jurang loh. Dan tetap ditompang oleh anak muda ini. Jadi tidak ada alasan untuk gue MU bilang, oh ya anak mudanya nggak perform karena mereka lagi nggak kondusif. No. Whatever umur lu berapa tahun, Johan Cruyff waktu 17 tahun, senior-senior itu ditunjuk-tunjuk, diajari nama dia. Jadi whatever umur lu berapa, bukan masalah kondusif atau enggak. Lu harus bisa jadi leader atau enggak. Konsisten apa Dan enggak? pemain muda MU itu memprioritaskan ego mereka. Masing-masing ya. Kebayang nggak kalau masing-masing. di Arsenal ada pemain kayak Ronaldo, ada pemain kayak Maguire, ada pemain kayak Edinson Cavani yang senior gitu, dan ada McTominay yang harus menanggung nama besar di sekitarnya, dan kalau beban itu ada pada dia, grogi dah pasti Koci. Nah ketika Walaupun makanya tidak- gue bilang variasi di tengah itu bisa dimainkan Rani supaya bebannya itu nggak kepada 1-2 anak muda ini. Iya, itu dengan 4-2-2 justru pada saat dibawa oleh 4-2-3-1 yang oleh tergantung oleh satu playmaker namanya Bruno Bruno Fernandes. Semua dia. Dengan Ya. 4-2-2-nya sistem dia tidak tergantung oleh satu orang. Oke. Yang jadi masalah itu bukan masalah pemain muda ini bisa main atau enggak. Mereka itu sangat amat berbakat. Gue Ya, salah ya. satu fansnya Rashford sama Greenwood. Ya, kenapa mereka Orang ada tahu. di MU? Karena bakatnya juga luar Karena biasa. egonya. Murni egonya. Bukan mereka nggak bisa bermain. Bukan murni egonya. Pada saat lu sebagai striker, lu cetak gol pertama, gol kedua. Percaya diri lu Percaya diri meningkat. naik. Lu cetak gol dalam 3-4 match beruntun. Percaya diri lu naik. Apakah mereka dapat peluang untuk cetak gol? Banyak. Cuman ya karena tidak bekerja sama as a team aja. Ya. Merugikan MU. Ya. Yes. Dan itu bikin gue juga kecewa. Rangnick nggak bisa merubah. Mungkin Nggak itu dia ya, ada gampang, My pressure. friend, gue nggak setuju. Gue mantan pelatih loh. Gak gampang Gue mantan pasti. pelatih timnas. Gue lihat pemain kayak gitu, gue gantung tuh. Di Kelar Monas, ya, udah kelar. Tapi Serius. ketika lu punya Ronaldo, Jadi kita tunggu Lu- Ronaldo yang digantung di kita mana? bahas bukan Ronaldo. Rashford, bisa Greenwood. enggak pemain Ronaldo, lu harus punya berdamai dengan strategi pemasaran marketing. Lu punya pemain sini, lu punya Lo Rashford, enggak, lu punya strategi lagi. Wesley, lu melipir sekarang. Lu harus fokus ke Permainan. pemain. Maksud Lu gua gini, yang kita lu- bahas tadi adalah pemain muda yang menurut Iya. gua tidak bisa bermain karena tidak kondusif. Gue kasih contoh Arsenal. Kembali lagi. Gua bilang kondusif Arsenal jauh lebih bagus daripada MU sekarang ini. Padahal Arsenal terseok-seok Di dari bawah. awal. Iya. Ya kita mundur 2 bulan lalu. Yang jadi masalah kan bukan kondisi sekarang yang kita jadi ngomongnya. masalah bukan itu. Yang jadi masalah ada murni pemain muda yang egonya tinggi dan nggak mau dengerin. Itu Dan permasalahannya. itu tugas pelatih. Jadi kalau lu itu di yang depan. gue tadi kritik lu nggak bisa gue terima karena oh ya ini masih muda. Makanya Gini mereka loh, breakman nggak konsisten. It doesn't work like kita that, selesai Wesley. pada pemain muda di depan. Tapi pemain muda di tengah, gue bilang Rangnick bisa lebih membuat pemain ini lebih stabil bermainnya dengan racikan strategi yang tidak beban kepada satu Satu orang. ini. Lu tahu Fred mainnya kayak apa? Maka Iya dari kan? itu dia buat 4-2-2-2. Biar Nggak tidak berjalan tergantung. karena egonya terlalu tinggi Ya, semua. berarti sekarang tergantung ego dari pemain Manchester United. Berarti kalau lihat kita minta prediksi, permainan akan lebih dikuasai Manchester United kah atau West Ham yang akan lebih menguasai Ya dan MU hasil? lah. Kan gue MU bilang tetap. West Ham reaction Tapi football. tapi menangnya coach boleh prediksi nggak menang siapa? Oh, MU memiliki segala kualitas untuk menang. Untuk menang. Mau menang atau enggak? Bisa enggak bermain as a team? Bisa nggak egois? Bisa enggak egois? Itu yang jadi Tahu pertanyaan. sih? Gue masih nggak yakin MU akan 60-40 gitu ya.
mungkin dia unggul tapi nggak sedominan itu. For sure 60-40. Oke, Kalau kita gue yakin. lihat nanti bagaimana. Jebret Tim juga pada banyak yang komentar nih udah mulai MU TV.